Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat serta nikmat iman kepada kita semua. Begitupun dengan saya, sehingga saya dapat menyampaikan video ini atau ceramah ini melalui video dengan judul Sabar. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kepada kita semua untuk bisa menjalankan hidup dengan lapang dan tenang. Karena itu juga termaksud keutamaan yang harus didapatkan oleh umat Islam untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Salah satu sifat yang harus dimiliki untuk bisa mendapatkan hidup dengan lapang dan tenang adalah sifat yang sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu menahan diri. Apabila kita artikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cakupan artinya sangatlah luas. Kita dapat dengan mudah untuk bersabar apabila kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Untuk itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui atau menyadari dimanapun kita berada dan kapanpun, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya cobaan. Jika kita bercermin dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran, ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu, dan yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah yaitu ketika ada seseorang yang sedang menjatuhkan kita dengan kata-katanya, maka dari itu kita tidak perlu membalas perkataannya, cukup dengan menganggap dia sebagai angin berlalu, maka itu dia akan berhenti dengan sendirinya. Melawan godaan nafsu, yaitu pada saat berpuasa, kita harus menahan diri kita dari yang namanya makan dan minum. Menghadapi cobaan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan sebuah bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, wabah penyakit, dan musibah yang lainnya, maka dari itu kita harus bisa berserah diri kepada Allah dan menganggap bahwa di balik cobaan ini pasti ada hikmahnya. Al-Quran sudah banyak sekali ayat-ayat mengenai tentang balasan bagi orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sabar. Dalam ayat-ayat diantaranya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiruna warrabit, yang artinya, hai orang iman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasannya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis, dan lain-lain sebagainya. Itu saya di sini mengajak Anda semua untuk bisa meningkatkan kualitas kesabaran kalian terkait apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, sehingga kalian dapat lebih tenang dan menerima segala takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.